hari pertama menjadi vlogger di Osaka, Jepang. Halo guys, jadi vlog kita kali ini adalah episode Osaka episode 1. Karena destinasi episode 1 ini saya pengen mengunjungi daerah yang dinamakan daerah Namba. Daerah Namba ini banyak banget dikunjungin oleh lokal ataupun wisatawan dari macam negara. Karena di sini banyak distrik shopping dan gimana keseruannya? Let's go, kita lanjut. Auna, masih deh. Ada mobil yang ganggu buat pemberhentiannya. Auna kan. Tunggu paling akhir ya. Kita udah sampai Sutengnya Namba dan sebenarnya mereka karena itu kan kita nggak ada kosong. Hari atau gimana? Gila, orangnya macet banget, banyak banget. Wow, lihat guys. Look, macetnya minta ampun. Buset. Dan ini dulunya jalan taksi guys. Dulunya jalan taksi muter buat penjemputan taksi yang mau naik taksi. Oh iya, untuk kalian yang pengen nyantai di sini disediakan kursi ya. Jadi kalian bisa saling berebut kursinya. Dan untuk kalian yang beragama Islam, karena kita kan orang Indonesia mayoritasnya Islam ya. Di gedung Nangkai Namba Station ini, di dalamnya itu ada shopping center. Nah, di shopping centernya itu di lantai B1-nya itu ada musolanya guys, untuk umum. Dan siapapun boleh masuk ke situ. Kalau kalian pengen dibikinin tutorial buat cara dapetin kuncinya, dapetin kunci tempat sholatnya, tulis komentar ya guys. Nanti saya bikinkan. Oke, kita lanjut telusurin dulu. Oke guys, jadi di tempat yang pertama ini kita datengin ke Hojenji Temple atau Hojenji Jinga yang ada di sini, yang ada di Namba ya, Osaka Namba. Hojenji Yokotsu Jinga ini adalah gang bersejarah yang dipenuhi dengan restoran tradisional dan bar-bar kecil. Sekitar ini juga banyak juga guys. Biasanya orang-orang Jepang di sini pada berdoa di sini dan
Ini kayak nyiram air kayak gitu guys, tradisi sinilah. Dan tempat ini menawarkan suasana tenang yang kontras dengan keramaian Dotonbori yang begitu padatnya. Guys, lokasi pertama sudah kita selesaikan. Di Hojinji Temple ini atau Hojinji Jinja ini, dia terdapat patung yang orang-orang buat pada berdoa yang tadi ada di video ya guys. Dan untuk kalian yang pengen makan dessert ataupun lapar, di sini juga banyak disediakan restoran-restoran yang lumayan. Dan di sini juga banyak banget makan makanan yang khas dari Osaka Dotonbori Namba ini guys. Makanannya itu yaitu kushikatsu. Ya, kushikatsu itu adalah makanan yang goreng-gorengan seperti kayak sayur, tempura dan lain-lain. Itu kushikatsu di sini tuh terkenal banget ya. Oh, kalian lihat ada kepiting besar di depan. Osaka pun terkenal dengan takoyakinya, the best di Osaka, apalagi Dotonbori banyak banget. Nah, nggak hanya ada kepiting itu, di depan sini pun ada kushikatsu yang aku tadi bilang ada. Wah, tiba-tiba hujan. Tapi masih aman. Jadi tahu nggak guys, itu tadi kaki kepiting yang gerak-gerak itu dulunya digerakin sama manusia loh guys. Dia digerakin dengan cara digoes. Bukan karena nggak ada teknologi atau gimana, memang zaman waktu dia baru berdiri itu perusahaan itu, dia menghemat anggaran karena keterbatasan anggarannya, jadi dia menggunakan karyawannya untuk menggoes dan menggerak-gerakan kaki itu. Tapi karena sekarang berkembangnya zaman, sekarang udah menggunakan yang mekanik, yang listrik kan. Jadi sampai sekarang itu kadang dijadiin humor oleh warga-warga lokal sini karena kepitingnya itu gerak-gerak sendiri oleh digerakin sama manusia gitu loh. Ya, jadi guys, di tempat yang kedua ini kita datangin, itu namanya Namba Park. Di Namba Park ini dia itu semacam kayak tempat buat nyantai, cuman kayak lebih banyak orang yang nggak tahu gitu loh, apalagi khususnya buat turis asing. Ini buat ngopi, buat nongkrong sama teman-teman, ataupun di outdoornya pun ada. Jadi kita bisa ngeliat panorama buat malam hari gitu. Ya di sini tuh enak banget guys. Nah, nama park ini terletaknya ada di Gedung Nangka yang tadi aku bilang. Ada tempat sholat di lantai B1 itu sama shopping centernya. Di Gedung Nangka ini kalian cuma jalan lurus terus aja sampai ke ujung. Nah, ujungnya ini adalah Namba Park. Dan Namba Park itu di atasnya terdapat taman dan tempat duduk yang estetik lah, intinya lebih enak untuk dinikmatin buat nyantai, buat belajar, buat ngobrol sama teman.
Dan ini nggak banyak orang tahu ya. Kelihatan. Kalau kalian lurus ke sana itu ada shopping center juga, belok ke kiri kalian bisa naik lift dari sana. Ada tempat informasi juga guys, jadi kalau kalian mau nanya-nanya di sebelah sana di bawah ada. Jadi memang benar-benar tamannya itu di atas gedung asri. Seru banget guys. Kalian bisa nyantai di sini. Sini juga boleh, banyak banget biasanya. Dan itu langsung tembus ke gedung Langkai. Ini free ya guys, gratis. Jadi kalau kalian bingung, nyampe Nyamba mau kemana, pengen nyantai, pengen nongkrong gitu loh, di sini ada tempatnya. Nah, wow. Dan fun fact-nya, di sini kalau malam itu malahan dipakai orang lokal untuk untuk mojok. Ada yang pergi juga loh guys. Kita naik lagi ke atasnya. Di lantai 6 ini juga ada restoran. Kalau kalian nggak beli makanan di sini, kalian bisa bawa dari kombini. Kebalik nih, kalau kalian nggak beli dari luar, maksud kalian bisa beli langsung di sini. Banyak. Dan ini di rooftopnya juga ada tempat barbecue loh guys. Kita nggak selesai di lantai 6 ini. Masih ada lagi atasnya guys. Ini kalau malam bagus banget illuminasinya. Nanti aku kasih lihat malamnya ya, kalau masih ada kesempatan. Yang tadi aku bilang ada rooftopnya yang buat barbecue itu di sana. Udah ada illumination guys. Primary Meadow. Kiramet Sogeng. Ini nanti malam bagus banget, lampu-lampunya udah kelihatan. Dan di sini juga kalau kalian kesulitan nyari toilet, nih ada toilet di atas. Nggak cuma satu, banyak di sebelah sana juga ada. Banyak banget. Kita lanjut lagi ke atas ya guys.
Ini lantai paling atas dalam sini. Di sini juga waktu dibilang ada toilet lagi, sini ada toilet. Ada tempat duduk. Sering banget di sini ada orang yang tidur di sini. Tapi kalau musim Natsu ya guys, mereka tuh pada pakai keran di sini dan tidur di situ. Tapi itu tidak dibenarkan ya. Itu tidak dibenarkan karena itu melanggar aturan. Kalau kalian ketahuan sama yang namanya guardman sini ataupun gadomang, itu kalian bisa diusir. Cuman itu kelakuannya tidak baik, jangan ditiru. Oke, kita naik ke atas ya, karena aku belum pernah sama sekali ke sini. Wih. Oh, ternyata bagus juga. Enak juga di atas. Enak nih buat nongkrong. Aku belum pernah sampai ke atas sini. Oh, atasnya juga ada lagi loh. Oh, ini taman buat duduk. Udah kayak mirip kalau sekarang di Umeda itu ada namanya Umeda Kita. Taman-taman yang kayak gini yang buat nongkrong. Bahkan itu air terjunnya udah kayak di Indonesia, bukan air terjun, air mancur itu loh. Dijadiin wisata. Jadiin mandi-mandian bagi anak-anak kecil. Aku kira ya itu di Indonesia aja, tapi di Jepang juga ada juga orang-orang seperti itu. Ini dikunci loh guys, masih dikunci, tapi dibukanya malam. Di dalam sana itu, aku bilang dalam sana itu ada taman biasa doang, terus sama spot foto-foto, sama buat nyantai kayak LSE-an kayak gitu. Oke, kayaknya sekian dulu dari saya. Sekian dulu dari Odi jalan-jalan kali ini, karena kita udah nelusurin hampir semua lantai di atas juga. Cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi bagaimana keseruannya di tempat selanjutnya. Oke, pantengin terus guys. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ini adalah, aku mau kasih tahu tadi, maskot asli Osaka itu adalah Kuidaoro. Nah, maskot ini dikenal dengan ciri khasnya Osaka, kulinernya Osaka, bagi semangat kulinernya Osaka. Dinamakan namanya Kuidaore Taro. Simbol ini digambarkan sebagai semangat kulinernya Osaka. Mata mega kita. Oke guys, kita udah sampai di lokasi yang ketiga. Lokasi ini adalah gang bersejarah atau gang legenda di Jepang yang dinamakan adalah Isunboshi. Isunboshi ini bisa dinamakan si samurai sejengkal. Jadi guys, di gang ini, di gang legenda ini terdapat namanya Isunboshi atau si samurai sejengkal. Si samurai ini memulai perjalanannya dari Osaka Namba sampai ke Kyoto. Dia cuma menggunakan cawang, dan itu digambarkan atau disimbolkan, gang ini disimbolkan sebagai semangat, keberanian atau simbol atau tekad yang tinggi gitu. Oke, ini adalah gang bersejarahnya. Halo. Nah, di sini juga konon katanya terdapat kuil kecil yang di sini juga terdapat sumur
Guys, ini dia kuilnya, kuil kecil yang dipakai oleh si samurai Issunboshi. Issunboshi itu samurai sejengkal itu yang memulai perjalanannya dari Osaka, Dotonbori ini, Namba, sampai ke Kyoto. Dan itu disimbolkan sebagai tekad dan keberanian yang kuat lah guys. Ya, begitulah kutu dan sejarahnya. Ini dia kuilnya. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Ya, jadi kita udah sampai di jembatan Ebisu Bright atau Ebisu Hashi. Itu yang dikenal dengan jembatan Dotonbori. Jembatan ini terkenal dengan ikonnya yang selalu dijadikan spot foto oleh wisatawan, yaitu ikon dari Glico. Glico ini adalah sebuah perusahaan, kalau nggak salah, produksi puding ya, dan dia udah dari lama banget udah berdiri, dijadikan spot foto oleh para wisatawan di sini. Ya begitulah, lihat, banyak semua foto-foto di sana. Dan nggak sama itu, ini juga jadi bisnis oleh beberapa toko atau company, dijadikan spot foto yang ada di toko kayak misalnya daerah sana, itu ada spot fotonya dari atas gedung, daerah sana juga ada. Dan nggak cuman itu loh guys, jadi jembatan Dotonbori ini mengandung sejarah, yaitu adalah kutukan Hansing Tiger. Hansing Tiger ini bisa dijadikan kutukan Kolonel Sanders kalau nggak salah. Jadi Kolonel Sanders ini dia diceburkan ke sungai, dan itu menjadi kutukan bagi Hansing Tiger, yaitu, oh ya, kalau belum tahu, Hansing Tiger itu adalah sebuah tim Yakyu atau baseball yang profesional di daerah Jepang atau Osaka. Dia merayakan kemenangannya dengan menjatuhkan patung Kolonel Sanders ini ke dalam sungai, tapi itu menjadi kutukan yang parah selama 20 tahun lebih, dari kalau nggak salah 1985, menjadi kutukan sebagai tim mereka yang nggak bisa menang. Dan akhirnya kutukan itu terpecahkan setelah patung itu diangkat. Nanti patung itu seperti apa, aku bakal kasih tahu di sini. Ini fotonya guys. Nah, setelah kutukan itu diangkat, akhirnya mereka Hansing Tiger itu menang lagi untuk sekian lamanya, kalau nggak salah 20 tahun Nijunen Buri, karena ya sebenarnya masih banyak guys tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungin ataupun hidden gem di Jepang, kayak misalnya American Murah atau Kuromon Market yang buat kuliner dan lain, itu masih banyak, atau Shinsaibashi itu masih banyak lagi. Cuman karena kendala dengan waktu kita terbatas, minim, ini juga hujan, saya rasa video kita kali ini kita akhirin dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya, thank you, arigatou gozaimasu.